Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Raja Gozi. Aku dari Bengkulu, tepatnya kuliah di Universitas Bengkulu, program studi ilmu komunikasi. Kali ini gue bakal ngebahas terkait teori media baru. Nah, sebelum masuk kepada media baru, alangkah baiknya kita tahu dulu nih, secara latar belakang media baru ini apa sih? Jadi, latar belakang dari teori media baru muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital dan juga internet yang secara drastis mengubah cara kita berkomunikasi. Di masa lalu, media tradisional seperti TV, koran, radio menjadi sebuah pusat informasi. Namun, kini media sosial, blog, platform streaming, serta web interaktif telah merombak sistem tersebut. Pengguna bisa memproduksi dan mengonsumsi informasi secara lebih dinamis dan juga efektif. Lalu ada definisi teori media baru. Teori media baru mempelajari bagaimana teknologi digital dan internet mengubah pola komunikasi. Media baru ini menggabungkan media tradisional dan teknologi digital, memungkinkan pengguna untuk berperan aktif dalam menciptakan berbagai dan mengonsumsi konten dengan distribusi yang lebih terdesentralisasi dan interaktif. Lalu, karakteristik dari media baru, keterlibatan pengguna aktif. Salah satu ciri media baru adalah pengguna yang lebih aktif, tidak hanya sebagai konsumen pasif tetapi juga sebagai pembuat konten. Misalnya, di platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram, pengguna bisa membuat video dan konten visual yang disebarkan secara luas, menjadikan mereka prosumer dan konsumen atau prosumer. Lalu, media baru juga menawarkan interaksi langsung antara pengguna dan konten. Contohnya di platform seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, audiens bisa memberikan respon secara real-time melalui komentar atau reaksi lain, sehingga membentuk narasi baru dalam komunikasi publik. Nah, lalu media baru memadukan berbagai format seperti teks, audio, video, dan grafik dalam satu platform. Misalnya, situs berita modern tidak hanya menyajikan teks tetapi juga video, podcast, dan infografis yang membuat pengguna bisa mengakses berbagai mengakses format informasi di suatu tempat. Nah, media baru ini juga bermanfaat untuk penyebaran informasi cepat. Keunggulan media baru adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi dengan cepat. Konten atau berita yang viral dapat diakses oleh jutaan orang dalam 1 menit, berkat platform digital seperti media sosial dan situs berita online. Nah, setelah tahu kehebatan daripada media massa seperti platform berita, media sosial, atau lain sebagainya, kita perlu tahu juga nih dampak teori media baru dalam komunikasi. Nah, pertama ada dalam demokratis informasi. Media baru telah mengubah peta penyebaran informasi. Sekarang, semua orang yang memiliki akses internet bisa ikut berkontribusi dalam wacana publik melalui media sosial, blog, platform, video. Ini membuka ruang untuk partisipasi politik, kampanye sosial, dan pengaruh budaya yang lebih luas. Nah, ini termasuk salah satu pengaruh buruk daripada media baru tadi. Lalu ada contoh lainnya mengenai tantangan verifikasi informasi berkat adanya media baru. Nah, media baru juga menghadirkan tantangan baru terutama dalam hal kebenaran informasi. Dengan begitu cepatnya distribusi konten, seringkali sulit untuk memverifikasi keabsahan informasi yang kemudian mempermudah penyebaran berita yang tidak benar atau sering kita sebut sebagai berita hoax. Lalu yang ketiga ada perubahan model ekonomi media. Nah, perubahan model ekonomi media ini apa sih? Perubahan model ekonomi media, model bisnis media mengalami perubahan besar. Iklan digital yang memanfaatkan data personalisasi pengguna seperti yang dilakukan Google ADS atau Facebook ADS telah menggantikan metode iklan tradisional di televisi dan surat kabar. Nah, itu aja sih penjelasan terkait komunikasi kontemporer dan juga mengambil daripada salah satu komunikasi kontemporer tadi, media baru, ada dari latar belakang, terus juga pendapat, opini, lain sebagainya, dan juga
dampak dari media baru ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan. Aku bakal nyimpulin apa yang telah kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Nah, kesimpulannya daripada apa yang kita bahas pada hari ini adalah teori media baru menjelaskan bagaimana teknologi digital dan internet telah mengubah cara komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun membawa manfaat besar, seperti partisipasi pengguna yang lebih aktif serta akses informasi yang lebih luas, media baru juga menciptakan tantangan seperti hoax dan perubahan ekonomi media tradisional. Dan kedepannya media baru akan terus berkembang dan mempengaruhi cara kita berkomunikasi pastinya. Teknologi yang semakin maju seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual akan membawa bentuk komunikasi yang lebih mendalam dan imersif, mempercepat perubahan dalam cara manusia berinteraksi dan menyebarkan informasi. Mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.